Halo, sebentar manggil Alvin dulu. Halo, selamat datang. Happy friend. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kita panggil Arvin dulu. Bentar. Arvin. Hmm. Pakai itu aja data. Tidak dapat bergabung. Halo, halo. Ini belum bisa. Nanti pakai data aja. Halo Arvin. Udah. Ini tapi kok belum bisa masuk ya? Halo. Akhirnya. Ya, Memang banyak drama mesti kalau mulai gila gitu. Halo Vin, sudah makan siang atau belum? belum, Maaf ya, belum, Bu. ini mengganggu. Maaf nih ya, mengganggu Gak waktu apa-apa, siangnya ya. gak apa-apa, Bu. Gimana, Bu? Terima kasih banget. Ayo yang mau gabung, mumpung ada Arvin ini. Eh, Vin, Ya, tadi tuh ya meski sempat minus 70 kan, karena Dow Jones kan minus sampai 600 ya. Tapi sesi 2 malah plusnya 36 ya. ya, betul. Ya, lebih Gitu ya. banyak didominasi sama perusahaan konglomerasi ya, Bu ya. Iya. Saya, Heeh. jadi yang big caps tapi lebih banyak dikendalikan sama lokal ya. Jadi kalau kita bilang memang kalau di US sana memang masalahnya itu karena ini ya Bu ya, Nvidia itu kan salah satu yang market cap-nya besar. Dan Nvidia ini lagi kena kasus, Oh, lagi diinvestigasi juga mengenai antitrust dan juga kita ngelihat juga memang orang lagi mencoba pricing ini kira-kira mau hard landing apa soft landing, masih ke arah sana. Dan oke juga oke. kemarin tuh ada Bank of Japan juga lagi ngomong juga mau rate hike lagi gitu. Aduh, Jadi kemarin baru statement lagi. oh Jadi ya gitu. seperti itu akhirnya marketnya gitu. Hmm. Oh, oh. Ya, jadi ceritanya itu kalau di US sendiri itu minus 600 itu karena memang ada emitennya Nvidia itu ya yang ada kasus ya, Vin Ya ya, kasus. juga juga apa namanya kekhawatiran mengenai hard landing, soft landing itu ya. Ya, masih Ya, masih tidak berubah ya Bu ya. Sentimennya masih tetap sama ya. Mengenai hard landing apa soft landing, ya lalu cerita-cerita mengenai Bank of Japan ini apakah akan terjadi ini kenaikan ya. lagi ya. Another kayak 6 Agustus kemarin Iya, gitu. Jadi masih iya, masih iya, ngelihat gitu. Kayak iya, gimana iya, nya. iya, Ya. iya, iya. Oh, ini sambil cerita-cerita dulu, kita prolog-prolog dulu. Tadi kan itu ya, maksudnya dipikirnya kan ada minus ya, karena kan Dojo minusnya juga lumayan ya 600, tapi ternyata kita cuma minus 70 langsung habis itu eh, Papa Papa Barito mulai beraksi ya, PTRO, Ya, cuan yang kayak ya, gitu-gitu langsung naik semua, terus sentimennya jadi naik lagi ya Vin ya.
betul. Vin, aku masih ingat Iya, loh, Vin. Bulan lalu kita tuh waktu IG Live tuh IHSG-nya 7250. Sekarang ini udah 7653-an loh. Udah naik 1,5% ya. Jadi iya, dalam bulan iya, Agustus itu banyak sekali terjadi perubahan ya. iya, Betul. iya, Bu, betul. Memang terakhir-terakhir ini banyak terjadi perubahan gitu ya. Jadi memang kemarin itu di bulan lalu, tanggal 6 Agustus, kalau teman-teman ingat ada yen carry trade, Iya, lalu iya. langsung balik V-shape gitu ya. Nah, memang kalau kita bilang exposure investor asing ke Indonesia itu nggak begitu banyak. Kalau kita compare ke US stocks dan teman-temannya kripto itu lebih banyak. Makanya Iya, kenapa kita terdampaknya mungkin tidak sesignifikan mereka. Mungkin seperti itu, Bu. iya, iya. Jadi memang ya hanya di saham ya. Maksudnya untuk naik tinggi itu harus dijedokkan dulu ya. Orang kan kaget ya langsung Betul. satu hari gara-gara carry trade itu minus 250. Orang semua pada stay cash semua. Ternyata besoknya Iya. rebound. Besoknya rebound. Naik terus, terus, terus. Sampai Iya, nggak iya. ada remnya. Sampai capai all time high. Ya gitulah saham Betul. ya. Maksudnya Betul. kadang-kala sepertinya mempermainkan psikologi kita ya. Ya Vin ya. Betul, betul, betul. Jadi memang harus pintar-pintar sih. Memang kita bilang waktu di sekitar kan mendekati all time high ya itu ya. Terus habis itu jatuh gitu ya. Jadi memang beberapa kali kan kita juga sudah sempat mention ya Bu ya. Maksudnya ini adalah ini kalau kita trade itu resiko dibandingkan rewardnya sudah nggak masuk. Artinya rewardnya Iya, kecil, resikonya gede. iya, iya. Nah daripada kita mencoba untuk put all our money there gitu, mending kita stay cash dulu. Boleh masuk, tapi jangan terlalu banyak exposure-nya. Gitu sih, Bu. Oh, 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 oh. Iya, iya. Eh, ini, Vin. Jadi kalau kita review nih bulan Agustus sendiri, ini dalam satu bulan itu naik sekitar 10, 7%. Terus iya, 7%. 7%-an ya. Terus juga IHSG itu kan juga all time high di 7726 ya kemarin itu ya. Ya, Terus betul. asing terus catat, terus net buy, terus sampai satu bulan itu aku lihat tuh sekitar 14 triliun. Ya, Nah, terus kalau di review tuh sebetulnya dari awal tuh kan kenaikannya pertama tuh dari Big Bang dulu, habis itu terus kayak teratur gitu, habis itu barusan yang terakhir-terakhir ini grup Barito yang konglomerasi itu makasih. ya sama Ya, anak-anaknya. Nah, ya. kalau misalnya menurut Arvin bulan September ini apakah gini, apakah bisa melampaui all time high yang kemarin itu, Arvin? Menurut Arvin gimana? Atau eh, adakah apa namanya asing untuk bisa masuk lagi untuk kan ini asing beberapa minggu ini masih net buy ya. Apakah itu akan berlangsung terus selama bulan September, Vin? Gitu. Oke, sebenarnya kita harus lihat juga seasonality dari risky aset kebanyakan. Kita bisa bilang Dow Jones, S&P, lalu kita cerita kripto dan sebagainya, itu rata-rata terkoreksi di bulan September. Dan itu kalau nggak salah probability-nya kalau di Indonesia yang hijau itu kalau nggak salah cuma 22% dari 10 tahun. Kalau S&P itu mungkin sekitar 30-40%, which is resikonya juga cukup besar. Nah, kalau kita ngelihat juga memang rally-nya kan nggak berhenti-berhenti tuh ya Bu ya, semenjak Iya, tanggal 6 iya, Agustus iya sampai sekarang sampai gitu ya, nggak sekarang. berhenti-berhenti. Ya, Heeh. sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Memang kalau kita bilang eh, asing itu kan banyak kan masuk di blue chip ya. Kita bisa bilang banking salah satunya gitu ya, banking salah satunya. Tapi memang kita ngelihat flow-nya itu masih lari di bonds ya. Kita bisa lihat terakhir itu eh, dari penawaran obligasi 20 triliun itu biddingnya sampai 100 triliun, which is 5 Oke. kali lipat karena Fed-nya sudah mau cut rate kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Fed cut rate ini apakah disertai dengan hard landing atau soft landing? Ini Iya. yang menjadi pertanyaan. Nah, tapi intinya terlepas dari itu 18 September akan terjadi cut rate. Terlepas mungkin 25 basis point atau 50 basis point. Tapi pada intinya adalah pasti cut rate gitu ya. Kemungkinan besar itu pasti cut rate. Nah, sekarang flow-nya kan memang harus lari ke emerging market ya, karena developed market juga sudah mulai tinggi tuh, ibaratnya naiknya sudah banyak. Sementara di Indonesia kan rata-rata blue chip kita juga tidak terlalu banyak kenaikannya. Jadi otomatis ya diapresiasi lah, ibaratnya ketinggalan dikejar gitu loh, Iya, iya. dikejar. Nah, sekarang kita ngelihat ya mungkin akan konsolidasi dulu ya, konsolidasi dulu atau at least koreksi dulu yang sehat gitu Bu. Maksudnya Oke. pullback di level 73 pun itu masih salah satu poin yang bisa dibilang bahwa ISG masih uptrend gitu. Itu sih kalau dari saya sih.
Ya, jadi kesimpulannya bahwa untuk happy friend jangan ini ya, jangan lupa kan kadang-kala kita naik terus kadang-kadang kita lupa kalau naik terus tuh juga nggak sehat, juga harus ada koreksinya gitu kan Evin. Betul, Nah, betul, walaupun betul. sampai koreksinya di 7.300 itu pun masih normal dan juga Iya, biasanya saham sendiri itu kan ada seasonality ya, maksudnya ada musim-musimnya lah. Nah, biasanya iya, bulan September sendiri itu memang ada musim koreksi ya. Dalam beberapa tahun betul. itu bulan September itu masih koreksi. Jadi ya tetap tetap atur ekspektasi begitu ya, Vin ya. Betul, karena kita nggak tahu juga ya Bu ya, kan memang orang-orang itu melakukan ekspektasi bahwa Fed itu akan memotong suku bunga itu di bulan Agustus, which means sebenarnya orang itu sudah melakukan pricing in akan terjadi Fed Ya, cut rate. Nah, betul. di tanggal 18 September ini bisa jadi menjadi event sell on news Bu. Dalam arti ini akan koreksi dulu di pertengahan bulan ke belakang Iya, ini. Jadi iya, jadi ya mungkin teman-teman yang mau melihat ya saya rasa sih boleh ngelihat boleh misalnya masuk posisi, tapi jangan habisin semua cash ya, iya, karena tetap posisinya kan lagi stop. di atas juga gitu. Ya, Iya, gitu. tetap ini ya. Iya, karena kan juga apa namanya kadangkala tuh koreksi itu cuman dikasih berita untuk membenarkan koreksi itu ya, Vin ya. Jadi Iya, betul. jadi Betul, Bu. jadi Karena jadi kan, ngada-ngadain berita. Jadi ya misalnya itu betul. bilang aja hard landing kayak atau Jepang mau apa kayak tapi intinya itu kan koreksi. Jadi cuma membenarkan penurunan itu untuk itu. Jadi berita itu kadang-kala dipakai untuk apa namanya untuk membenarkan satu kondisi gitu kan ini ya. Ya, betul. Karena memang kan nggak mungkin ya, Bu ya, ketika sebuah bursa turun terus bilang bahwa ekonominya optimis kan nggak mungkin kan, nggak Iya, nyambung gitu iya, loh dengan iya. beritanya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya sih jangan trade berdasarkan media ya, tapi lihat aja kondisinya di lapangan itu seperti apa sebenarnya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Oke, jadi jadi mungkin kalau misalnya menurut Arvin tanda-tandanya gimana, Arvin? Maksudnya ini kan kita kan kayak tadi ya, tadi pagi minusnya kan di Dow Jones tahu-tahu minus 600, tapi di kita sendiri plus 30. Sebenarnya apa yang ya, apa yang menurut Arvin yang harus diperhatikan kalau misalnya terjadi kondisi yang membalik gitu. Jadi mungkin tidak berita, tapi mungkin apa dolar atau apa gitu, Vin. Oke. Sebenarnya kita ngelihat kondisi ekonomi di Indonesia, mungkin teman-teman kalau ingat waktu tahun 2022, mungkin kita agak anomali kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten di luar sana ya Bu ya. Jadi memang ini yang sudah saya pelajarin ya beberapa hari terakhir. Jadi memang kalau dengan kondisi yang inflasinya menurun atau deflationary gitu ya, itu bursa kita itu cenderung jelek Bu. Bursa developed market cenderung bagus. Coba bisa diperhatikan waktu inflationary kita punya market itu cenderung bagus, yang lain malah jelek gitu. Jadi kita melihat bahwa kemungkinan inflasi kan masih bertahan di level-level ini ya Bu ya, 2,9, 3%, 2,9. Jadi ibaratnya bottomnya ini sudah keukur gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan banyak orang tanya gitu ya, kenapa kok regional merah, kita nggak merah? Karena simple, kita ini adalah negara yang diuntungkan ketika something itu inflationary gitu. Seperti tahun 2022 kan inflasi naik luar biasa, kita punya IHSG kan cukup bagus loh kalau compare to another country gitu ya. Jadi ngelihat dari situasi itu, apakah ini ke depan akan menjadi something yang inflationary lagi gitu. Ini yang masih kita lihat karena ketika terjadi Fed cut gitu ya, terjadi Fed cut, ada chance bahwa inflasi itu akan kembali naik lagi, Bu. No, Ada chance bahwa inflasi akan kembali oke. naik lagi. Iya, Nah, iya. kita itu salah satu yang diuntungkan ketika terjadi inflationary pressure di ekonomi. Sementara di Amerika kebalik, gitu, kebalik. Jadi ada chance bahwa duit-duit yang ada di developed market ini akan pindah ke emerging market yang diuntungkan dengan kondisi inflationary, salah satunya kita, gitu. Itu satu. Yang kedua, memang kita harus mengakui gitu ya bahwa ekonomi kita itu tidak terkoneksi dengan global. Impor ekspor kita terhadap GDP tidak terlalu besar kalau kita compare dengan negara lain. Kita itu lebih banyak terdominasi dari konsumsi rumah tangga gitu. Jadi otomatis kita punya pertumbuhan ekonomi lebih stabil kalau kita bandingkan dengan negara lain. Tapi ketika ekonomi negara lain itu bagus banget, Iya, kita itu negara yang ditinggalkan gitu iya, karena masih banyak yang bisa kasih grow. Tapi ketika outlook ke depan ekonomi luar itu cenderung turun, kita itu cenderung lebih oke. Nah, tapi balik lagi Bu, bukan berarti misalnya terjadi sentimen global yang sangat besar, kita nggak kena dampak. Enggak, pasti iya, kena.
tapi Iya. tergantung recovery-nya itu biasanya kita yang lebih cepat dibandingkan yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Jadi faktor-faktor yang mungkin masih diperhatikan tuh ya di tempat kita sendiri tuh ada apa faktor inflasi. Tapi Vin kemarin tuh kan yang bulan Agustus tuh malah deflasi Vin. Apa itu Ya, berbahaya nggak? ya. Kan bulan yang kemarin Jadi datanya. ya, Heeh. jadi sebenarnya beberapa bulan terakhir itu memang sudah terjadi deflasi, Bu. Sudah 3 bulan terakhir, kalau saya nggak salah ingat, itu terjadi deflasi. Memang dari pemerintah menggaungkan bahwa oke, inflasi kita terkendali, tapi dan again, kalau kita bicara soal data inflasi, kita harus melihat dari dua sisi. Apakah ini karena memang harganya itu berhasil dikontrol, atau memang karena daya belinya ambruk, jadi harganya harus ikutan turun. Iya, Jadi ini yang harus kita pisahin gitu ya. iya, Nah, kalau kita melihat, Bu, kalau kita melihat mungkin dari data deflasi dan inflasi, kita harus melihat dari data manufaktur Indonesia. Itu supaya bisa apple to apple, ini ekonomi lagi gimana. Kalau kita melihat dari data deflasi, memang turun gitu ya. Nah, pertanyaannya, data manufaktur juga ikutan turun, terkontraksi sudah 3 bulan terakhir juga. Artinya, memang ada pelemahan daya beli masyarakat. Nah, pelemahan daya beli itu kebanyakan terjadi di golongan mid to low gitu. Mid to low. iya, Jadi kalau teman-teman misalnya beli emiten misalnya ya, let's say iya, consumer goods, teman-teman harus cari yang mid to high. Begitu juga properti. iya, Teman-teman cari yang mid to high sektornya gitu. Karena mereka yang masih punya purchasing power, mereka yang masih punya excess saving lah. Kalau yang mid to low ini masih agak berat gitu. Jadi kalau dibilang bahaya apa tidak, ya tergantung gimana caranya pemerintah bisa memberikan suatu kebijakan yang lebih fair. Karena saya ngelihat mungkin di tahun pertama pemerintahan baru mungkin akan diberikan kayak semacam kebijakan yang humanis. lebih pro rakyat. Karena kita ngelihat dari beberapa tahun terakhir periode-periode pertama itu selalu terjadinya adalah kebijakan yang pro rakyat di tahun pertama. Nah, setelah itu baru kita ngeliat lagi gitu. Udah, Iya. itu mungkin bisa menjadi sebuah alasan bahwa ekonomi kita pretty resilient juga nanti di tahun depan. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, oke. Jadi harapannya di pemerintahan yang baru ini, jadi apa kalau apa untuk melahirkan satu kebijaksanaan yang pro rakyat ya, yang bisa menumbuhkan daya beli khususnya yang mid to low itu Low, ya, Vin ya. betul. Ya, karena Benar, penggerak ekonomi kita masih benar. UMKM ya, paling besar. Masih Jadi, konsumsi dalam jadi negeri. iya, betul. Karena per sekarang itu kan kita bilang misalnya orang yang punya penghasilan tinggi gitu ya Bu ya. Misalnya dia punya penghasilan tinggi sekali, kan tidak mungkin mainnya ke Tanah Abang gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi flow Mati uang ya. itu nggak lari ke sana. Iya, Iya. jadi flow uang itu nggak lari ke sana gitu. Makanya yang harus dibantu ini adalah yang mid to low ini. Nah, kalau kita bisa memperbaiki ekonomi dari sisi itu, maka yang bawah-bawah ini akan bagus semua gitu. Iya, Kurang lebih seperti itu sih Bu. iya, iya. Oke, oke. Kalau menurut Arvin dengan kondisi uh, The Fed mau turunkan suku bunga dan juga apa namanya ada pemerintahan baru, terus juga ini menurut Arvin sektor yang bisa diperhatikan apa, Vin? Oke, sebenarnya Bagi kalau dari Indonesia sendiri tidak jauh-jauh ya Bu ya dari perbankan dan batu bara. Sekali lagi kita bisa bilang perbankan kalau suku bunga turun, maka cost of capital juga turun, akhirnya net interest margin bisa lebih tinggi. Itu satu. Kalau batu bara ini kan backbone ekonomi Indonesia ya. Maksudnya iya, ekspor kita itu banyakkan batu benar. bara. Meskipun memang batu bara kita itu banyakkan ekspor ke dua negara yaitu China dan India. Balik lagi, kita tahu China ini sudah getting worse di paling bottom-bottomnya nih. Mau Mulai. bottom apa? Karena dia sudah mengalami stimulus dan sebagainya. Ya harapannya kalau China sudah bottom banget, harusnya ya ikutan naik kan. Dan yang lucu, kita bisa lihat bahwa harga batu bara itu stabil ya Bu ya, di 120 Iya, sampai 140 kurang lebih di level-level itu. Dan berarti kita sudah bisa, ibaratnya bisa ngeprediksi lah ke depannya iya, itu laporan keuangannya ITMG dan teman-temannya ini bakal seperti apa. Kalau kita iya, bisa prediksi laporan keuangan ke depannya, maka kurang lebih akan mirip dengan tahun 2023. Yang mana tahun 2023 kita bisa lihat dividen interimnya ITMG, interim ya Bu ya, 4,5%. Nah, berarti kemungkinan kurang lebih dividen yield perusahaan batubara itu di sekitar 10-an persen. Kurang iya, lebih dalam 1 tahun. Dan itu cukup besar gitu loh untuk sekelas perusahaan batubara. oke. Jadi saya lihat
dua ini. Kalau misalnya narasi yang misalnya factor trade gitu ya, mungkin properti, tapi bermainlah di properti yang segmennya mid high. Contoh Sumarekon, Alam Sutra, BSD itu boleh gitu. Dan Ciputra ada Fit. beberapa juga yang bermain di ya Ciputra juga boleh. Kalau bermain di segmen mid low kan juga ada gitu. Mungkin saya nggak prefer ke sana. Saya lebih Ya, prefer yang mid high aja gitu sih Bu. oke. Jadi kesimpulannya sektor yang diperhatikan adalah perbankan karena perbankan sendiri kan mesti kalau misalnya ada Fed cut rate dia ada selisih interest rate-nya lumayan ya. Mungkin Ya, lebih diperhatikan ke bank, mungkin lebih ke BRI kali ya untuk saham-sahamnya iya ya. betul. Ah, Betul, ah, ah. BRI ini kan yang paling paling kena dampak Iya, ya dari awal memang iya. karena ibaratnya BRI ini kalau teman-teman nggak tahu BRI ini kan main di sektor UKM atau UMKM, which is ini sektor yang paling paling rentan terhadap Iya, perubahan ekonomi paling rentan itu satu. Yang kedua, tapi bisa menawarkan return yang sangat tinggi Bu. Jadi risknya besar, rewardnya besar gitu. iya, Nah, kalau misalnya makanya net interest margin BRI itu sangat besar. Kalau iya, kita compare to BRI dan iya, sorry BCA dan teman-temannya, iya, BRI ini yang paling besar gitu. Tapi ya dengan resiko yang sebanding. iya, Makanya ketika ekonominya jebol, BRI kan yang delosor iya, paling dalam Bu. Kalau kita iya, compare to BCA iya, dan Mandiri kan, iya, gitu. Kurang lebih seperti iya. itu. Ini ada pertanyaan, Vin. Sekalian jawab pertanyaannya. Bank Niaga bagaimana, Vin? Bank Oke, Niaga. BNGA ini kan salah satu saham yang kita bisa bilang salah satu saham fundamental yang bagi dividen ya. Iya, Sebenarnya iya, BNGA ini salah satu yang bagus ya. Menurut saya BNGA ini salah satu yang oke gitu ya. Secara teknikal juga bagus ya. Selama dia masih bertahan at least di 1850 kayaknya masih boleh dipertimbangkan. Gitu sih Bu. no. So far bagus sih secara secara ini ya volume juga bagus, technical juga oke, fundamental juga nggak jelek gitu. Jadi dividen juga nggak jelek-jelek amat gitu. Seingat saya ya BNGA ini Iya, gitu Bu. pairnya murah kayaknya Bank Niaga Ya, ya, Pak. ya, Termasuk saham fundamental. ya termasuk saham Iya. Terus ada tanya fundamental juga salah satu. BTN, Vin. Ya, BBTN. BBTN itu Ya, oke, BBTN itu gini Bu. BBTN ini salah satu proksi perumahan ya. Jadi proksi perumahan ini akan berhubungan banget dengan Tapera. Lalu ini kan juga akan ada berhubungan dengan Pak Prabowo kemarin juga ini ya mau bikin kayak perumahan rakyat ya kalau nggak salah. Pasti yang jalurin kredit pasti BTN gitu. iya, Jadi ya secara flow bagus, sentimen oke karena dia ada hubungan dengan properti. Jadi technical wise oke gitu ya. Kalau misalnya koreksi bisa dapat di 1320, I think masih oke ya untuk dipertimbangkan gitu. iya, iya. Oke, jadi KB Friend bisa diperhatikan untuk BTN. Ini tadi sudah di-spill sama Arvin ini. Jadi ada kemungkinan nanti Pak Prabowo membentuk satu kementerian yang khusus untuk ngurusin rumah-rumah perumahan rakyat itu ya, Vin ya. Jadi Betul, betul. kalau sekarang ini ya misalnya turun tuh ya kita tunggu kalau belum punya barang kita tunggu supportnya lah ya yang barang Iya, murah begitu. Terus kalau jadi apa namanya untuk simpan jadi belinya jangan pas naik banget tapi ini pas mumpung masih iya, murah-murah beliin gitu ya betul, tapi ya harus betul. pakai uang yang adem ya Taufik. Iya, betul, betul, Bu. Iya, ini bahas bank dulu ini ada pertanyaan BTPS sama BBYB Vin. Oke, BTPS ya. BTPS ini kan bermain di segmen mikro juga dan salah satu yang net interest marginnya juga sangat bagus ya. Tapi balik lagi Bu, seperti saya cerita, BTPS Iya, ini punya resiko di mana resikonya adalah banyak sekali non-performing loan. Tapi itu sudah terjadi di tahun 2023 sama 2022, makanya kenapa harganya jatuhnya dalam. iya, Sekarang harusnya dengan ekonomi getting better, mudah-mudahan gitu ya, karena BRI-nya juga naik, BTPS-nya juga harusnya ikutan naik. Secara technical wise, BTPS mungkin bisa menguji di atas 1.200 lagi. Kalau misalnya dia bisa bertahan at least di atas 1.200, maka masih cukup oke ya. Kalau enggak, maka dia akan mengejar support berikutnya di 1120. Itu sih untuk BTPS. nah ini ada bank digital nih pertanyaannya BBYB Nah, Vin. oke. Jadi mungkin ini juga Kemarin sering kamu ditanyain ya Bu ya promosi mengenai bank yang dapat digital. tabungan apa Betul. dapat itu ya apa namanya buat jajan gitu ya yang di Iya, IG-nya itu kan bank iya, betul. BBYB kan. Iya. Jadi bank digital ini juga ini ya Bu ya. Saya bisa bilang mungkin
banyak orang yang mau nostalgia seperti tahun 2021. Yang Ah, mana saya bisa bilang bahwa itu tidak akan terjadi. hmm, Kenapa alasannya? Karena bank digital ini dulu tahun 2021 teman-teman kalau ingat narasinya adalah oh ini adalah narasi bank digital yang akan mengalahkan bank konvensional. Nyatanya sentimennya itu sebenarnya secara fundamental alasannya bukan itu, tapi alasannya adalah banyak bank yang berada di bawah ekuitas yang ditentukan oleh OJK, yang mana 3 triliun. Makanya makanya banyak sekali bank misalnya let's say 1 triliun gitu ya Bu ya, pasti harus melakukan merger dan akuisisi supaya nilai aset bersihnya jadi 3 triliun. Nah, sementara market cap perusahaan banyak yang cuma 1 triliun, bahkan di bawah 1 triliun. Artinya, ya kalau teman-teman waktu itu di tahun 2021 sadar mengenai POJK ini, maka kalau teman-teman beli di bawah 1 triliun, ya teman-teman cuan banyak banget gitu. Ya, tapi sekarang kondisinya sudah berbeda ketika semua bank itu sudah mengikuti peraturan POJK setelah terjadi merger dan akuisisi. Contohnya, Bank Jago diakuisisi oleh GoPay, ya kan, salah satunya. Terus lalu ada BBYB diakuisisi oleh Akulaku. Berarti sekarang pertanyaannya adalah kinerjanya akan seperti apa, gitu. Nah, maka semua akan diakses berdasarkan kinerja. Nah, tapi BBYB ini adalah salah satu yang sebenarnya secara emiten itu very agresif dalam ngasih bunga dan sebagainya. Makanya kenapa laporan keuangannya kan negatif terus ya kebanyakan. Jadi karena itu Bu. Jadi kalau misalnya disuruh pilih antara beberapa bank digital iya. gitu ya, mungkin cuma cuma satu dari sekian Apa banyak itu? gitu Bu yang saya bisa pilih. Ya. Saya bilang bahwa bisnis bank itu adalah bisnis yang berhubungan dengan uang. Iya, Artinya kita itu bisa menilai perusahaan perbankan itu dari yang price to book value-nya rendah karena asetnya itu dalam bentuk uang kas kan. Artinya uang kas ini ya real gitu. Kalau kita bilang misalnya perusahaan asetnya mesin, itu kan berarti masih ada depresiasi dan iya, iya, sebagainya. iya, Berarti valuasinya harus dia. iya. Nah, kalau uang itu kan dia real, oke uangnya 1 miliar ya 1 miliar gitu kan. Jadi price to book value-nya di bawah 1. Dan masih ada perusahaan perbankan bank digital yang PBV-nya di bawah 1 dan punya prospek. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Oh, Itu. PR, PR ya. Ya, Apa buat ya, marketing PR plan itu. ya. Ayo mari kita cari PVV, bank digital yang di bawah satu, Satu, ya. ya, satu PBV di bawah 1, yang kedua ekosistem yang besar, yang ketiga secara pemegang saham itu sedikit banget Bu. Jadi Oh, gampang terbangnya jadi saya suka gini ya Bu ya. Mungkin ini sedikit tips ya. iya. Saya itu suka sama perusahaan, misalnya contoh sektornya bank digital. Orang-orang mungkin akan call-nya Arto, BBYB yang which is Iya, semua orang sudah tahu. iya. Tapi saya lebih suka perusahaan bank digital yang satu dia sudah punya ekosistem dan jelas ekosistemnya. Yang kedua secara valuasi murah, artinya ketika saya pegang, itu saya bisa hold agak panjang, Bu. Karena percuma ketika saya nggak punya conviction, buat apa? Itu Iya, yang kedua. Yang ketiga, iya. barangnya sedikit di market, Bu. Dan tidak ada yang bicarain. Nah, itu saya suka. Gitu. Oke. Ya, Itu, jadi ini Bu. harus rahasia ya, Vin, karena Iya. kalau misalnya Afin nanti bilang bukan rahasia lagi. Iya, Iya. ya coba dicari aja. Ini maksudnya sempat rame, tapi sekarang sudah mulai Oh, redup. Orang oh, dikasih fokusnya di tips tempat yang lagi lain. empat ya. Ya, Dulu ya sempat ramai, sempat sekarang rame. sempat Hmm. ramai. Ya, yang penting memang di bank digital sendiri itu harus punya ekosistem ya. Jadi Ya, Bang, kalau dia nggak betul. punya ekosistem juga apa namanya nanti apa untuk pengembangannya juga susah ya. Kita pergi ke Ya, sektor batu bara nih kelihatannya juga lumayan hot ya, maksudnya yes. di tahun-tahun ini ya. Jadi sentimennya kalau menurut Arvin itu lebih ke dividen ya, karena memang saham batu bara tuh pembagian dividennya memang lumayan ya. Dari ITMG mungkin tanggal 9 nih akan bagi dividen juga, terus kayak Ya, interim. Adito juga bagi dividen lumayan besar, UNTR juga Ya, bagi dividen yang besar ya kan. Nah, ya. kalau misalnya menurut Arvin, kan ini kalau kita lihat tuh kan ekonomi Indonesia seperti diceritakan itu kan sudah kayak bottom gitu ya. Dengan adanya kemungkinan nanti The Fed nurunin suku bunga itu apakah ekonomi Cina itu akan bisa lebih cepat recovery-nya gitu? Ya, memang harapan kita itu seperti itu ya, Bu ya. Dengan Fed cut rate, mudah-mudahan ada flow yang lari ke China juga untuk ibaratnya bantu perusahaan-perusahaan di sana mungkin akuisisi atau apapun ya, karena di sana kan sudah murah juga. Nah, satu lagi yang perlu kita highlight adalah batu bara itu punya yang namanya caloric value atau CV, kalau teman-teman tahu.
Oke. Caloric value ini, banyak sekali. Misalnya ITMG main di segmen yang caloric value-nya tinggi, PTBA Mm-mm. main yang di caloric value-nya rendah. Mm-mm. Nah, yang menarik itu adalah eh, yang caloric value-nya Batu. tinggi, yang ekspor caloric value-nya tinggi. Kenapa? Karena caloric value tinggi itu salah satu supplier terbesar itu ada Rusia. Mm-mm. Yang mana Rusia ini sekarang lagi kena ban sama Uni Eropa gitu. Jadi kita mungkin bisa tap in di market yang sana. Tapi so far belum ada yang melakukan belum ada yang ekspor batu bara ke Eropa. Per sekarang ya. Kalaupun Mm-mm. ada, kecil banget secara proporsi. Banyak kan ke China sama India sama negara Asia Apa karena Timur, jauh itu ya? Jepang. Apa Eh, karena jauh itu kan? Transportasinya ada susah atau gimana? concern juga mengenai ESG juga salah satunya Oke. pertambangan Oke. ilegal dan sebagainya. Ada concern mengenai itu juga. Nah, Mm-mm. tapi balik lagi sekarang itu lagi dikaji mengenai perubahan terkait ESG untuk batu bara. Ini lagi Mm-mm. dikaji. Makanya kenapa banyak orang yang mungkin lari ke energi kotor lagi, tapi dengan yang kalori value tinggi. Nah, yang perusahaan yang batubara kalori value tinggi itu saya yang lebih tertarik. Makanya kenapa saya beli ITMG, BSSR itu ada dua saham yang kalori value tinggi dibandingkan dengan beberapa yang lain gitu. Karena story-nya memang ada gitu. Dan dia bagi dividen juga gitu. Oke, oke. Ini kalau yang tadi pertanyaannya itu, kalau PTBA sendiri itu lebih ke dalam negeri ya, domestik ya, jarang untuk ekspor ya? Ya, ya ada porsi ekspornya tapi ke India. Kalau nggak salah saya mayoritasnya besar di Oh, India. oke. Tapi untuk yang banyakan tuh di PLN. Dia kan supply Oh, ke PLN. PLN ya. Jadi lebih ke Nah, domestik ya? lebih ke domestik. Dan PLN itu nggak bisa makan batubara kalau tinggi, Bu. Nggak sesuai Hmm. speknya. Nggak Oh, bisa oh. gitu. Itu sih. Oke. Tapi PTBA akan diuntungkan kalau misalnya ada perubahan mengenai aturan royalti Kalau batubara ya. Karena PTBA ini kan jual batubara itu DMO ya. Jadi dia ada harga Mhm. DMO, Domestic Mhm. Market Obligation. Mhm. Nah, jadi ketika harga batubara naik, Bu, dia tidak merasakan kenaikan harga batubara karena dia sudah di cap. Karena dia Iya, sudah di iya. cap. Nah, Iya, iya. terakhir itu kan ibaratnya kayak semacam kalau simpelnya tuh gini, ITMG itu kan jual ekspor ya Bu ya Iya. dengan harga global. Mhm. Harum Energy jual dengan harga global. Mereka itu kayak semacam dipajakin untuk dikompensasi ke PTBA Mhm. gitu. Kalau misalnya ini ternyata gapnya diperkecil gitu Mhm. ya, Mhm. artinya ini kan kompensasinya makin gede ke PTBA gitu. Iya, iya. Makanya ini akan benefit PTBA. Jadi saya bilang ya narasinya dua. Satu adalah yang high calorie value tadi. Mhm. Yang kedua adalah kalau ada penyesuaian royalti maka PTBA akan diuntungkan. Itu sih Bu. Juga bagi dividen nggak ya? Ya Kalau bagi bagi dividen biasanya dividen, gede, betul. gede PTBA banget, bagi besar dividen ya. banget. Iya, Iya, betul. juga narasinya lah kalau bagi dividen juga ya. Ini Yes, ada juga pertanyaan mengenai KKGI. KKGI. KKGI Itu ya. kan nggak terlalu gede Oke, juga ya maksudnya ya, gapnya. oke. Untuk KKGI, saya sebenarnya belum tahu secara fundamental KKGI ini kerjanya kalori berapa gitu ya. Oh, oke. Karena saya ngelihatnya ya KKGI murni on kayaknya lebih ke arah corporate action gitu ya kalau saya lihat. Ya KKGI selama ini secara teknikal aja ya Bu ya, karena saya Iya, nggak bisa review secara fundamental iya, karena belum iya, baca. Tapi iya. KKGI kalau misalnya bertahan at least di atas 585 harusnya masih oke gitu Bu. Oke, oke. KKGI ya. Jadi, oke. Itu tadi Kevin Friend yang tanya tentang KKGI. Jadi, apa namanya, dilihatnya dari secara teknikal aja gitu ya. Jadi untuk batu bara sendiri yang harus diperhatikan lebih ke yang high kalori. Dan juga kalau misalnya high kalorinya itu mungkin semacam kayak tadi ya, untuk ETMG, BSSR. Kalau kayak UMPR atau Adaro gimana dia? ONTR itu kan kontraktor pertambangan batu bara ya Bu ya. Oh, Jadi dia kontraktornya bukan ya. batu baranya, Tama Persada kontraktornya. itu Kalau kontraktor ya? kontraktornya, Oh, kontraktornya, gitu. dia bukan Oh, jual batu oke. baranya. Kalau Oh, Adaro, gitu. Mm-mm. Adaro itu ada kalori tingginya juga, Mm-mm. Adaro. Tapi kan Adaro sendiri itu kan masih ibaratnya itu segmennya banyak Bu. Mm. Agak cuma Adaro, ada ADMR yang kerjanya coking coal, ada Oke, yang oke, apa. Jadi oke. Adaro ini kita nggak bisa Kayak, nilai sebagai oke perusahaan batubara murni, oke. Oh, ini ini, holding, oh induk ya, induk ya. holding, Oke, induk, oke, induk. Adaro ini induk oke, gitu. oke. Oke, dari sektor batu bara kita ke sektor properti ya tadi ya, Vin ya. Jadi menurut Arvin, Ya, sektor properti ini kalau kita amati dari awal tahun tuh pelan-pelan tapi naik ya. ya, Walaupun dia tuh slow banget tapi naik gitu ya.
Ya mungkin betul. jadi lebih ke kalau beberapa tahun yang lalu itu kan apa namanya susah banget ya naiknya ya. Tapi kalau katanya kalau properti naik itu berarti properti itu kayak ekornya pertumbuhan ya paling terakhir gitu. Apakah benar seperti itu ya Vin? Ya, iya, Bu. Memang properti itu biasanya spill over dari batu bara dan sebagainya gitu ya. Oke, heeh. Jadi, tapi balik lagi Bu, kalau properti ini concernnya adalah tidak ada fund atau fund asing yang pegang sektor properti Oke. sekarang Oke. karena market cap-nya kecil. Mm-mm. Kalau kita compare to another perusahaan gitu ya. Ya, ya. Paling yang bisa masuk ya Pani ya. Sebelum Mm-mm. Pani ini kan Iya, masih posisinya itu pengalengan ikan sekarang iya, ini. Maksudnya secara subsektor belum iya, iya, ganti. Meskipun kita iya, tahu bahwa betul. PIK itu udah masuk asetnya di dalam Pani, tapi secara subsektor masih perusahaan pengalengan ikan. Jadi itu pun belum bisa masuk indeks gitu. Oke, Nah, oke. kalau misalnya yang mau cari yang kayak sorry, yang story-nya akan menarik itu ya pasti Pani ya. Karena Pani ini kemungkinan besar akan dijual ke indeks, nggak mungkin jual ke kita, nggak mungkin. Karena kalau Oh, jual serius? ke kita akan Oh, ya iya, iya, terlalu besar gitu loh. iya, iya, Kalau misalnya yang secara fundamental bagus ya banyak ya, PSD Sumarekon earnings-nya juga sudah grow banyak. Tapi ya itu tadi di tahun 2023 kita nggak mengalami Fed rate cut ya, iya, yang mana akhirnya akhirnya mereka pun juga nggak dapat panggung gitu, iya, nggak dapat angin gitu. iya, iya, Jadi jadi saya bilang sih kalau orang bilang banyak yang bilang bahwa suku bunga tinggi gitu ya itu akan bikin penjual properti turun, saya bilang iya, tidak. Alasannya adalah banyak sekali perbankan yang ibaratnya kan kalau teman-teman tahu kalau kita KPR itu kan ada fix dan iya, iya. floating. Ketika fix ini ibaratnya kita sudah selesai fixnya, kita kan bisa nego ke bank untuk getting another fix Iya. gitu loh. Ya, Oke. jadi ibaratnya Oh, kalau mm-mm. ya, jadi kalau orang bilang bahwa oke ini suku bunga naik kan KPR ikut naik kan, nggak gitu kalau di Iya, lapangannya. iya, Karena karena banyak bank juga yang akan menawarkan fix untuk take over dari kredit dari bank lain. Kurang lebih oke, seperti itu sih Bu. Jadi makanya kenapa kinerja perusahaan properti itu relatifly cukup bagus. Tapi ini harus disertai dengan daya beli masyarakat yang bagus juga. oke. Kalau misalnya daya beli masyarakat nggak bagus, Mm, ya percuma gitu. mm. Gitu Bu. Iya, pemikirannya juga kan kemarin waktu suku bunga tinggi aja penjualan propertinya bagus, apalagi nanti kalau suku bunganya sudah mulai rendah harusnya harusnya lebih bagus ya. Bener nggak sih? Betul, betul. Kalau kita bicara narasi memang betul, tapi makanya kenapa kita harus lihat dari Dari daya beli ini juga. masyarakat juga. Iya, daya beli masyarakat. Karena even waktu properti boom ya, kalau nggak salah saya 2009 itu suku bunga juga lagi tinggi-tingginya double Heeh. digit. Tapi penjual properti bagus banget. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kala itu masih bagus Iya, gitu. Gitu, Bu. yang selalu iklan besok Senin harga naik itu ya. Iya, iya, betul. Betul. Sekarang kok Yang nggak ada hari itu. iklannya itu. Ya, ya udah nggak ada. Kalau properti yang menarik itu ada Pani terus ada Kepik. Kalau Kepik gimana, Vin? KPIG Vin. eh Terus terang Apaan tuh Vin? KPIG ini kan masih ya Mall. KPIG ini kan Ya. masih barangnya Pak Haritanu ya, Anu, heeh. dan sulit untuk mengakses barangnya Pak Haritanu ini. Iya. Maksudnya sulit untuk dijelaskan secara fundamental karena cadang itu misalnya MNCN gitu ya Bu ya, valuasinya sangat rendah loh. Kalau Heeh. kita bilang sangat Iya. murah, tapi yang nggak naik-naik, Nggak naik-naik. gitu, nggak naik-naik. Iya. Ya, itu kan kembali lagi Bu, kembali lagi tergantung obrat ya kan, mau Iya, dibawa ke kan. berapa. Nanti Iya, dia benar. ibaratnya kalau sudah ada kepentingan ya dia Iya. naikin gitu loh, Iya, iya, iya. gitu. Jadi jadi ini tips dari Arvin lagi. Kalau kita beli barang orang konglomerasi itu juga ada kepentingan apa enggak untuk menggerakkan sahamnya. Tapi kalau nggak ada kepentingan ya didiemin aja. Memang benar itu MNC itu murah, cashnya banyak, tapi tetap aja nggak naik ya, Vin. Iya betul. Jadi tergantung Bu. Memang Tergantung. nggak bisa bilang kalau misalnya PBV di bawah satu terus pasti bagus ya nggak bisa juga. Iya. Kita lihat PNLF PBV di bawah satu lama banget bertahun-tahun. Lama banget barusan Gitu. gerak sekarang ya. Iya betul betul Bu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Vin, sekarang ini tuh Vin, lagi trennya itu adalah saham FCA. Nah, Oke. ini saham-saham FCA ini ada banyak banget ya kan sekitar 350 saham yang masuk FCA dan kita lihat ini kayak misalnya itu setiap hari itu arah terus 10% terus sekarang kan kalau dulu kan kita melihat bahwa FCA itu
sangat merugikan. Tapi kok sekarang trennya malah saham-saham FCA tuh yang rame. Ini apa karena orang-orang sudah jenuh lihat sahamnya yang biasa juga naiknya cuma dikit-dikit. Eh, Terus tapi FCA lebih eh, naik. Misalnya kayak Carwell itu sudah berapa bulan? 1 bulan ada nggak itu naik terus itu 10%, sepuluh ya, persen, oke. 10% sampai 5.000 gitu. Heeh. Oke, Iya, mungkin aku boleh jelasin gini, Bu. Memang FCA ini adalah punishment paling terakhir dan paling paling terakhir iya, yang bisa iya. dikasih bursa kan. Heeh, Ibaratnya ya sudah, kalau masuk FCA ya sudah. heeh. Udah suspend 2 kali, Masuk masuk FCA ya sudah, masuk FCA sudah. gitu kan. Heeh. Sekarang itu gini Bu, trennya adalah banyak perusahaan, kalau teman-teman ikutin berita, kemarin itu kan ada 5 orang bursa efek ya yang kena masalah mengenai Hmm, swap IPO, kalau teman-teman ya benar, ikutin itu benar. ya. Jadi ini saya dapat info dari beberapa orang bahwa memang IPO ini lagi dipersulit. Makanya kenapa teman-teman lihat di IPO kan jarang, ya kan? Sekarang udah jarang ya, Gitu. terakhir Messi itu ya. Ya, Heeh, terus. ya. Terakhir Next itu sudah mulai jarang. Heeh. Makanya kenapa banyak sekali perusahaan yang mau IPO itu tinggal caplok perusahaan lain yang sudah ada di bursa. Apalagi yang bisnisnya Oh, kosong. oh, Gitu. Contohnya misalnya Carwell, iya, iya. gitu ya. Carwell kita Ya, ya, cerita. ya, betul, betul, betul. Carwell ini kan perusahaan kosong awalnya. Mm-mm. Perusahaan Mm-mm. kosong. Akhirnya dibeli sama Meratus. Akhirnya Meratusnya naik terus kan gitu. Nah, Mm-mm. sekarang kan pertanyaannya perusahaan FCA mana nih yang Ya, bisa ibaratnya ngasih iya, ngasih kita return yang iya, lumayan gitu. iya, Ya iya, balik lagi, ini ini buat orang yang awam pasti sulit banget untuk menemukan saham-saham yang seperti ini. iya. Tapi prinsipnya adalah saham itu kita harus ngelihat apakah bisnisnya masih ada dan sebagainya. Biasanya ini nggak selalu, tapi biasanya kalau bisnisnya sudah kosong gitu ya, Malah lebih biasanya gampang ya. itu lebih gampang untuk di backdoor daripada yang lain. Iya, Ini kan istilahnya backdoor listing ya. Mungkin iya, saya sempat cerita di reels saya juga. Mungkin teman-teman kalau yang mau dengerin itu ada reels yang iya. soal backdoor listing. Tapi prinsipnya akan banyak sekali opportunity ketika IPO ini lagi dipersulit. Mm-mm. Akan banyak sekali opportunity di saham FCA karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang ya udah digeletakin gitu aja Bu, nggak Mm-mm. Mm-mm. peduli dia mau Mm-mm. keberapa juga Mm-mm. terserah gitu. Mm-mm. Jadi saya bilang sih ya saya bilang akan banyak opportunity yang menarik Iya, asalkan teman-teman bisa spot lah kira-kira perusahaan mana yang oke. iya, Dan iya. satu lagi Bu, mungkin ini sedikit sharing Mm-mm. aja. Mm-mm. Perusahaan itu akan lebih suka sahamnya masuk FCA. Oh, Kenapa? Ketika terjadi akuisisi. Kenapa? Alasannya simple. Alasannya adalah dia bisa narik harga sesuka mereka. iya, Gitu. iya. Nah, karena ibarat ketika satu saham nih masuk FCA gitu ya. Ketika satu saham ini masuk FCA, pasti banyak investor yang tidak akan mau masuk. Iya. Alasannya adalah takut nggak bisa Heeh. jual. Itu satu. Yang Heeh. kedua adalah ketika mereka mau narik itu jauh lebih gampang, Bu. Jauh Mm-mm. sekali lebih gampang. Dan gampang banget untuk ibaratnya, oke di RBI gitu ya. Contohnya Carwell. Mm-mm. Kemarin kan di RBI dulu, Iya, baru di iya, iya. V-shape ke atas kan. Heeh. Heeh. Gitu. Karena itu memainkan psikologi Iya, investor, karena minus 10% orang pasti udah takut semua nggak kan. tahu. Dapat barang terus minus Heeh. 10%, pasti orang buang semua di bawah, Iya, diserap lagi, naik lagi ke iya, atas iya, plus iya. 20%. Itu Heeh. kan tergantung. Iya. Ibaratnya simpelnya gini Bu, misalnya saya dengan si B Heeh. gitu ya, A Heeh. sama si B. Heeh. Nah, A sama si B itu kan dua akun yang berbeda. Iya. Ibaratnya kita sama-sama temenan nih, kita tahu harganya mau dibawa ke sini. Kan tinggal Heeh. kita atur Bu. Ketika Iya. saya jual, dia beli di bawah misalnya, dan dia di bawah. Ya Mhm. orang-orang yang punya di atas ya minus 10% kan. Mhm. Di Mhm. saat itu orang-orang jual, saya beli lagi. Saya Mhm. angkut semua barangnya di bawah. Kan Iya, iya. gitu caranya. Iya. Makanya kenapa banyak emiten ketika backdoor listing lebih suka ketika dia masuk FCA daripada tidak masuk FCA. Iya. Karena sulit sekali untuk dibanding kalau tidak masuk FCA itu butuh Iya. duit yang sangat banyak Benar, benar, untuk naikin benar, harga. benar. Tapi dengan FCA itu menghemat gitu loh, Bu. Menghemat modal budgetnya itu dihemat gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Setelah setelah beberapa saat ini kita baru nyadar fungsinya FC itu apa. Yang Iya, benar. betul. Nah, Ternyata ternyata ada tapi tujuannya. iya, Iya. tapi kan fungsi FCA ini kan baru bisa ketahui ketika kita benar-benar masuk di market Mm-mm. FCA itu dan kita tahu Mm-mm. cara pakainya. Iya. Karena terus terang saya sendiri pernah Bu, saya punya satu saham saya nggak perlu sebutin Iya. namanya, sekarang sudah keluar dari FCA. Tapi Heeh. intinya adalah hari itu saya ingat transaksinya itu nol. Iya. Transaksinya itu nol. Jadi ketika saya coba untuk ngarahin
itu bisa banget gitu. Asalkan nggak ada lawannya Karena nggak ada gitu. lawan. Nggak ada Iya, lawan di hari itu. Jadi ya balik lagi, ya segitu gampangnya gitu loh untuk dimanipulasi. Untuk seukuran saya, iya. apalagi untuk seukuran mereka, Itu itu kan, aja iya, iya, gampangnya. iya, iya, iya. Karena memang kan kalau misalnya di FGA sendiri itu kan benar-benar gelap ya bit covernya. Memang kita bisa lihat IEP, IEV. Cuman itu kan apa namanya kita nggak kalau misalnya yang reguler biasa kan kita ngerti masuknya berapa lot atau Hmm. apa gitu kan. Ini kan benar-benar ngeblank gitu loh. Kita nggak tahu urutannya nomor berapa atau gimana. Ya Iya, memang agak karena balik lagi Bu, pembentukan itu kan terjadi di beberapa menit akhir. iya, Pertanyaannya, kalau teman-teman lihat di misalnya 10 menit sebelumnya, nah iya, kalau misalnya yang mau ngarahin baru ganti di menit ketiga, kalian sempat memang? iya, Nggak mungkin iya, ya, itu. iya, iya. Maksudnya memang agak ya aku ya juga apa namanya mengenai FCE ini memang kalau kita nalar kan memang nggak nalar apa maksudnya nggak transparan gitu loh permainannya tapi ya kita harus cari belajar untuk cari opportunity juga di FCE ini karena memang sekarang musimnya seperti itu ya Vin ya cuman memang Ya, harus betul. hati-hati juga karena kan gampang banget bandarnya untuk menaikkan sentimen naikin tambahin 10% tapi kalau dia nanti tahu-tahu jual 10% kamu juga apa namanya grogi apa untuk Hmm, jualnya juga kan gampang juga untuk susah juga betul, banget untuk jualnya loh betul, Vin kayak saham betul. apa itu atap itu juga turun ini kan orang gampang ya belinya ya nanti Hmm, kelihatannya kan maksudnya harus antri pagi atau apa kan tapi kalau misalnya nanti jualnya juga akan susah juga gitu loh. Jadi Iya, memang harus dipertimbangkan juga untuk apa nasabah-nasabah yang likuiditas. belum pernah trading FCA juga harus benar-benar uang adem ya Vin ya Iya, karena ya, memang kadang-kadang dan mm-mm, concernnya satu lagi sih Bu, concernnya adalah ketika teman-teman sudah analisa gitu ya, dan tahu ini emiten kelihatannya akan disuntik sama emiten apa gitu. ya Nah, pertanyaan saya, apakah kalian bisa tahu dealnya apakah terjadi apa tidak? Kan ketika dealnya nggak terjadi, pasti ARB, Bu. iya Ibu nggak bisa iya keluar, iya gitu. iya Jadi susahnya kan di situ. Karena iya setuju negosiasi untuk itu kan tidak langsung, iya langsung jalan iya gitu. Nggak mungkin. iya Tapi kalau teman-teman nggak chip in gitu ya, nggak chip in di saham tersebut misalnya, teman-teman akan ketinggalan dan diarahin terus. Akhirnya teman-teman nggak dapat barang. Kan susah iya kan? Gitu. iya Susahnya iya di situ. iya makanya agak agak gambit Tricky. juga ya Ya, benar-benar tricky. gambling dan ini gitu. Jadi tetap menurutku tetap harus ini ya maksudnya teman-teman juga jangan all in atau apa Ya, ini karena ini benar-benar gelap ya. ya kan Benar-benar gelap. suatu waktu sentimen itu benar-benar seperti kayak mempermainkan psikologi orang gitu kan. Orang kalau misalnya dapatnya susah kan pengennya beli terus atau orang kalau mau jual kok susah kan mesti jual terus kan permainan seperti itu ya Vin ya. Lebih ke itu kan Ya, Vin. betul. Ya, ibaratnya teman-teman kalau pegang saham FCA dan teman-teman yakin gitu ya, teman-teman nggak mungkin keluarnya satu hari, nggak mungkin. Heeh. Saya gitu ya, beli saham FCA mungkin ada setahun kali saya hold itu, dan nggak gerak gitu, karena Iya, ya balik lagi, kalau misalnya kita tahu tesisnya apa, akuisisinya seperti apa, dan sebagainya, ya kita tahu gitu. Tapi untuk sampai ke tesis itu kan butuh waktu. Itu butuh satu. Yang kedua, convictionnya kita banget. ya butuh conviction yang kuat. Yang ketiga, kita nggak tahu apakah berhasil Iya, apa tidak karena kita tidak benar. involved dalam negosiasi Iya, itu. iya, Gitu. Gitu. iya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ya gitulah di Hmm. saham musim-musiman. Jadi kita kalau misalnya lagi musim durian ya kita ikut durian ini, tapi paling tidak kita tahu lah tip and trick untuk saham FCA. Terima kasih ya Vin. Thank you. Thank you, Bu. Jadi Sama-sama. terima kasih banget ini apa untuk waktunya. Jadi Arvin mau memberikan banyak tips ya, maksudnya untuk kondisi di September ini kan masih awal bulan juga, supaya kita juga tetap harus aware ya dengan situasi yang IHSG yang all time high juga apa namanya untuk juga kita sekarang lagi trennya FCA juga Arvin sudah kasih tip and trick. Terima kasih sekali ya Vin ya. Thank you. Thank you, Bu. Terima kasih sudah Ada diundang. closing statement, Vin? Closing statement-nya adalah ya itu tadi, di dalam sebuah investasi itu nggak bisa, maksudnya dalam arti meskipun saya pun sudah analisa pun bisa aja salah. Dan juga maksudnya ibaratnya
kita bilang di bulan September misalnya turun, bisa aja nggak turun juga kan gitu. Iya, Jadi iya. setiap apapun yang kita lakukan, kita harus sudah ada plan lah ibaratnya. Ketika Oke. kita mau masuk gede, ketika kita tahu bahwa marketnya akan cenderung naik, ya ketika marketnya balik arah, ya jangan ditahan dan terus bertahan gitu ya. Tapi Jangan. teman-teman harus punya strategi ketika masuk, gimana keluarnya gitu loh. Exit plan-nya gimana. Iya. Even saya pun juga sering banget misalnya, oke ke Gojek ketika stop loss, sering gitu. Tapi ya it's part of my plan gitu loh. Iya, Jadi iya. saya sudah tahu, ketika saya sudah masuk semua di situ, saya tahu ke titik stop loss-nya di berapa. Kalau misalnya sudah kena titik stop loss ya, saya nggak mungkin dong untuk nahan, karena saya tahu ini arahnya sudah ke bawah. Tapi gimana kalau default ke atas? Ya nggak apa-apa. Nanti juga ambil lagi ketika sudah lebih convert gitu. Jadi again, eh, sering-sering research karena saya pun juga sering banget research gitu loh. Maksudnya ibaratnya saham FCA pun saya nyarinya juga setengah mati, nggak Iya. baca public expose banyak banget gitu untuk Iya. tahu Iya. story-nya itu seperti apa, Iya. apakah ini ceritanya masuk akal apa Iya. tidak. Iya. Dan ya, balik lagi ketika kita punya informasi ya cross check lah baik-baik gitu. Iya. Jangan sampai teman-teman beli terus nggak tahu kira-kira ini bakal seperti apa dan sebagainya. Kalau itu kelihatannya make sense, ya udah teman-teman beli. Kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Even informasi di sini juga kan ibaratnya nggak ada yang pasti benar gitu. Jadi Iya. kalian consider aja apakah yang Iya. aku ngomong ini masuk Iya. akal apa enggak. Kalau Iya. berasa nggak masuk akal juga nggak apa-apa Iya. gitu. Iya. Itu sih. Iya. Iya. Iya, betul sekali. Jadi memang di saham itu memang gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang tinggal beli atau jual ya. Tapi kan apa untuk memutuskan untuk beli atau jual itu kan juga harus melakukan riset sendiri karena semua itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing ya. Betul. Misalnya seperti Iki Live ini, Arvin juga kasih masukan-masukan. Lah itu kalau misalnya bisa diterima ya uh, bisa menambah ilmu. Tapi kalau misalnya tidak ya juga nggak apa-apa. Yang penting itu kita saling membagi gitu ya. Karena ya Vin ya kalau misalnya kayak Arvin ini ya banyak berbagi. Semoga Tuhan kasih yang lebih lagi, lebih pintar Terima lagi, kasih. lebih ya Vin. Thank you banget Vin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Saya terima kasih ini waktunya sudah tinggal 10 menit mau maghrib open. Saya terima kasih loh Vin. Jadi Terima kasih. makan siangnya jadi terlambat sekali. Terima Gak kasih. apa-apa. Terima kasih. Juga minta maaf kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Saya minta maaf. Terima kasih. Jangan lupa Thank you. juga follow Instagramnya Arvin @arvinhonami karena di sana tuh Arvin sering kasih ini ya masukan-masukan, masih input-inputan yang menambah ilmu kita ya. Oke, Ya, terima thank you kasih. Bu Nani. Thank Ya, you. selamat berjuang di sesi kedua untuk happy flight Ya, semuanya. Happy cuan. Bye bye. bye-bye. Thank Thank you. you. Terima kasih.